Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita akan ngomongin perbedaan antara Windows Server 2025 ya dengan Windows Server 2022 ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel ini, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten berkualitas seputar dunia IT ya. Nah, buat kamu yang masih menggunakan Windows Server versi lama, ini sekarang sudah ada Windows Server 2025 ya. Windows Server 2025 itu sudah di launching ya, sejak tanggal 1 November 2024 ya, tahun lalu. Nah, jadi kita sudah bisa untuk melakukan migrasi ke Windows Server yang baru ini ya, Windows Server 2025. Ya, tapi sebelum membahas Windows Server 2025-nya ini saya punya buku yang judulnya itu adalah Menguasai Windows Server 2025 ya. Nah, buku ini saya tulis sendiri, kemudian buku ini diterbitkan oleh penerbit Dipublish ya. Nah, buku ini bisa kamu dapatkan di Tokopedia ya, linknya ada di bawah video ini juga, nanti saya akan berikan ya. Jadi kamu bisa baca buku ini untuk menambah pengetahuan kamu mengenai Windows Server 2025. Nah, kita lihat akan perbedaan daripada Windows Server 2025 dan Windows Server 2022 ya. Nah, Windows Server 2025 itu di launching atau dirilis itu tanggal 1 November 2024 ya, tahun lalu gitu ya. Nah, sedangkan Windows Server 2022 itu sekitar 4 tahun yang lalu ya, tanggal 18 Agustus 2021. Nah, kemudian untuk supportnya Windows Server 2025 itu didukung sampai dengan tanggal 9 Oktober 2029 untuk mainstream supportnya. Sedangkan Windows Server 2022 itu didukung sampai dengan tanggal 13 Oktober 2026 ya. Itu sekitar 1 tahun lagi ya. Nah, kemudian untuk extended supportnya atau support yang panjangnya itu sampai dengan 10 Oktober 2034 ya untuk Windows Server 2025. Jadi masih ya sekitar 9 tahun lagi ya, masih berlaku dukungan untuk Windows Server 2025. Nah, sedangkan Windows Server 2022 itu berakhir untuk extended supportnya itu tanggal 14 Oktober 2021 ya, sekitar 6 tahun lagi. Ya, jadi kalau kamu sekarang masih menggunakan Windows yang lama, misalkan 2019 atau 2016, nah sebaiknya kamu segera upgrade ke Windows Server 2025 karena masih didukung sampai dengan 10 Oktober 2034 ya. Nah, kemudian untuk user interface dan desktop experience ya. Jadi Windows Server 2025 itu menggunakan tampilan Windows 11 yang menggunakan user interface yang modern yang berbasis Windows 11. Jadi nggak heran kalau kita lihat mukanya Windows Server 2025 itu mirip dengan Windows 11. Nah, sedangkan Windows Server 2022 itu masih menggunakan muka Windows 10 ya. Untuk start menunya itu kita bisa melakukan custom di Windows Server 2025. Nah, sedangkan Windows Server 2022 itu masih menggunakan static menu. Nah, kemudian untuk Task Manager itu sudah modern dengan material, sedangkan Windows Server 2025 itu masih menggunakan layout yang klasik. Nah, untuk dukungan Bluetooth yaitu di Windows Server 2025 itu diimprove dengan peripheral connection ya. Nah, sedangkan yang Windows Server 2025 itu masih standar. Nah, jadi dari sisi desktop experience dan user interface ini 2025 jelas lebih nyaman gitu ya, dan saya sudah merasakannya sendiri dan saya sudah buat beberapa tutorial tentang Windows Server 2025 di channel ini ya, jadi kamu bisa cek di sana. Nah, kemudian untuk masalah upgrade dan instalasi ya, kalau Windows Server 2025 itu kita update-nya itu menggunakan Windows Update. Jadi dia ya kayak Windows 11 ya, kita upgrade dari Windows 10 itu
itu dia pakai Windows Update. Nah, sedangkan kalau Windows Server 2025 dia masih menggunakan cara manual, menggunakan ISO gitu ya. Nah, kemudian untuk upgrade ke Windows Server 2025 itu bisa dari Windows Server 2012 R2 ke atas gitu ya. Nah, sedangkan kalau Windows Server 2025 itu di-upgrade-nya hanya bisa dari Windows Server 2016 ke atas. Jadi masih pakai manual ISO ya. Dan kalau Windows nama kamu itu bisa kamu upgrade ke Windows Server 2025 itu menggunakan fitur Windows Update. Jadi nggak repot gitu ya untuk melakukan upgrade ke Windows Server 2025. Jadi saran saya segera upgrade bertahap ya Windows Server kamu yang masih menggunakan Windows Server lama, misalkan 2012 R2 atau 2016, kemudian 2019 dan 2022 ke Windows Server 2025. Nah, kemudian untuk performance ya, Windows Server 2025 itu performance-nya lebih baik dibandingkan Windows Server 2022. Untuk storage speed itu 70% itu latensinya lebih rendah dan juga 24 kali untuk lebih cepat untuk operasi I/O di Windows Server 2025 dibandingkan Windows Server 2022. Nah, kemudian untuk maksimum CPU cores di 2025 itu bisa 256 core ya, sedangkan di Windows Server 2022 itu masih 128. Nah, kemudian untuk dukungan RAM itu di Windows Server 2025 itu bisa support 64 TB RAM. Sedangkan di Windows Server 2022 masih 48 TB RAM. Nah, kemudian juga dari sisi operation itu Windows Server 2025 itu performanya lebih baik ya dibandingkan Windows Server 2022 ya. Misalkan untuk file classification itu meningkat 11%, ya, kemudian untuk file search itu meningkat 21%. Nah, kemudian untuk file comparison ini meningkat 2,7% ya. Windows Server 2025 lebih unggul dibandingkan Windows Server 2022. Nah, kemudian untuk file synchronization itu Windows Server 2025 juga meningkat sekitar 2,9%. Nah, tapi untuk duplikat file search, kemudian file compression dan juga file deletion ini sedikit berkurang performa Windows Server 2025 dibandingkan Windows Server 2022 ya. Tapi hanya untuk 3 hal ini aja. Nah, bagaimana untuk masalah security, kemudian zero trust policy dan encryption ya. Nah, Windows Server 2025 itu memiliki integrated zero trust policy ya dibandingkan dengan Windows Server 2022 yang hanya memiliki basic NFA ya. Nah, kemudian untuk TLS dan encryption itu Windows Server 2025 itu mendukung hardware based confidential computing ya, sedangkan Windows Server 2025 ini hanya masih mensupport TLS 1.3. Nah, untuk secure core server itu Windows Server 2025 udah dilengkapi dengan enhanced with AI driven threat detection. Nah, sedangkan di 2022 masih belum ada tambahan ya, hanya di enable aja untuk secure core servernya gitu ya. Nah, bagaimana dengan virtualization ya, dengan Hyper-V-nya ya. Nah, Windows Server 2025 untuk versi Hyper-V-nya itu juga di-optimize dengan dynamic memory compression ya, sehingga jauh lebih cepat ya. Kemudian untuk confidential VM Windows Server 2025 itu sudah mendukung AMD SEV SNP dan juga Intel TDX support. Nah, sedangkan Windows Server 2025 ini supportnya ini terbatas gitu ya untuk confidential VM. Nah, bagaimana dengan networking dan storage? Ya, di Windows Server 2025 itu sudah mendukung SMB over quick ya, secure dan reliable remote access gitu ya. Sementara untuk SMB compression di Windows Server 2025 itu sudah
didukung, hanya saja tidak sebagus di Windows Server 2025. Nah, kemudian untuk storage performance Windows Server 2025 itu sudah memiliki hot patching ya, kemudian lower latency and NVMe support-nya. Nah, sedangkan Windows Server 2022 itu masih standar gitu ya. Nah, untuk manajemen dan otomasi, ya, Windows Server 2025 itu memiliki Windows Admin Center yang sudah lebih bagus ya, dengan user interface yang sudah meningkat ya, diperbaiki sehingga untuk otomasi itu jauh lebih baik gitu ya. Nah, sedangkan Windows Server 2025 itu masih tradisional. Nah, kemudian untuk versi PowerShell di Windows Server 2025 dia di-update ya untuk Cloud First Operation, jadi sudah terkoneksi ke Azure dengan baik gitu ya. Nah, sementara untuk yang Windows Server 2022 ini masih versi standar gitu ya. Jadi ya banyak sekali perubahan memang di Windows Server 2022 ini dibanding di Windows Server 2025 ini ya, dibandingkan Windows Server 2022. Jadi kamu sebaiknya segera upgrade ke Windows Server 2025. Nah, bagaimana dengan dukungan Microsoft untuk Linux dan cross platform? Nah, ini yang ditunggu-tunggu sih sebenarnya, karena sekarang Microsoft itu loves Linux. Jadi ya Microsoft tidak menganggap Linux sebagai musuh lagi gitu ya. Bahkan di Azure-nya Cloud Azure-nya Microsoft itu bisa menjalankan Linux gitu ya. Nah, di Windows Server 2025 itu sudah memiliki kapabilitas untuk Linux compatibility and monitoring gitu ya. Jadi tentu saja kita Windows Server 2025 sudah bisa melakukan monitoring terhadap Linux dan juga kompatibel terhadap Linux gitu ya. Jadi kalau misalkan VM Linux itu jalan di atas Windows Server 2025 itu sudah bisa gitu ya. Nah, sedangkan di Windows Server 2022 ya itu sudah didukung juga sih sebenarnya untuk VM Linux, tapi tidak sebagus di Windows Server 2025. Nah, kemudian untuk cost management ya artinya berbagai sistem yang kita bisa campur gitu ya di Windows Server 2025 itu sudah ada Unified Windows or Linux Dashboard gitu ya. Jadi kita bisa melakukan dari satu konsol, kita bisa memanage Windows dan juga Linux sekaligus gitu ya. Sedangkan di Windows Server 2022 ini masih terbatas gitu ya. Jadi saya sarankan ya kamu coba upgrade ke Windows Server 2025 ya, mumpung ini masih baru dan kamu bisa menikmati masa support yang cukup panjang ya. Ya, mungkin itu dulu temuan kita membahas tentang perbedaan antara Windows Server 2025 yang baru dengan Windows Server 2022 ya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini, buat kamu yang udah nonton, kamu bisa kasih like, kemudian kamu bisa share ya video ini, dan juga jangan lupa subscribe ya kalau kamu belum subscribe di channel ini, dan kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan pasti nih buat kamu yang dari kemarin nih belum subscribe, ditunggu ya, diklik dulu tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Jadi kalau ada video baru dari saya ya, nanti muncul notifikasinya di YouTube kamu ya, klik belnya ya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.